Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Hidayatisari dari kelas karyawan NPM 719412071. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman mengenai dari hukum kontrak dagang. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari kontrak. Menurut terjemahan dari definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara dua pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahirlah suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya, bagaimanakah sah atau syarat sahnya dalam sebuah kontrak? Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal, di mana ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun dengan ketertiban umum. Selanjutnya, asas-asas hukum perikatan. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sesuai dengan undang-undang atau sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas yang kedua, asas konsensualisme diatur di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas yang ketiga, asas kekuatan mengikat diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana para pihak yang terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya layaknya undang-undang. Yang keempat, asas iktikat baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat atau niat yang baik. Asas yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini merupakan menerapkan adanya suatu posisi tawar-menawar yang seimbang antara yang membuat perjanjian. Asas yang keenam, asas kepatutan. Diatur di dalam pasal 1339 KUH Perdata. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Tentunya di dalam sebuah hukum kontrak atau kontrak dagang kita mengenal istilah wanpestasi. Apa itu wanpestasi? Konvestasi ini berdasarkan hukum KUH Perdata ada 4 bentuk. Yang pertama, tidak melakukan perjanjian atau tidak melakukan apapun yang disanggupi saat melakukan kontrak. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, namun tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dijanjikan. Bentuk wanpestasi yang ketiga, terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan bentuk yang terakhir, melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
mengenai rangkuman hukum kontrak dagang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.